Misalnya Anies itu nggak terpilih, yang rugi itu bukan Anies, yang rugi itu menurut gua masyarakat. Halo bro, masyarakat mana bro? Kaya manuk jalak uren kakan mangan kroto leh ngomong. Masyarakat mana? Leh mau ngomong kaya manuk jalak uren kakan mangan kroto. Dong barawe. Mangan sego ben gak ngono kuwi. Raffi Ahmad ngangkat anak namanya Lili. Orang-orang pada iri karena diangkat oleh Raffi Ahmad yang penuh dengan materi. Tapi kami ngangkat ayah, abah Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan. Kami tidak iri dengan Lili yang diangkat anak oleh Raffi. Karena kalau Raffi menjaminkan dunia dan materi, sedangkan abah Anies menjaminkan surgawi. Jadi buat apa iri? Kami sudah bangga menjadi anak-anak abah. Bang, gue pikir tadi pantun bang. Si Raffi ngangkat anak namanya Lili. Cakep. Asem. Iya bang, silahkan boleh. Berbeda pandangan itu boleh. Tapi saya kasih tahu ke abang bahwa Anies Baswedan itu bukan pemegang kunci surga. Dia nggak punya gemboknya, nggak punya kuncinya. Gitu loh. Tidak ada yang kita agungkan dari manusia ini. Itu. Apalagi dia bisa menjamin kita ke surga, bang. Istighfar bang, istighfar. Si Raffi mempunyai anak namanya Lili. Cakep. Apa lagi ya? Nggak tahu. Guys, gimana guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ketika konten yang kami sajikan hari ini ya, semua berhubungan dengan anak-anak abah. Karena pasca lebaran ini anak-anak abah kembali memasang mode tempur. Padahal sebetulnya saat ini kan masih dalam nuansa lebaran ya, nuansa Idul Fitri, nuansa bermaaf-maafan. Seharusnya kita sama-sama cooling down lah ya, menurunkan tensi. Tetapi ternyata tidak demikian. Anak-anak abah sudah memasang mode tempur lebih cepat ya, sudah ngegas, sudah mulai panas ya, mesinnya sudah mulai panas. Mungkin karena putusan MK sudah sangat dekat teman-teman ya, 22 April mendatang, sehingga mereka semacam harus kejar tayang atau kejar setoran. Karena saya ingat setoran netizen beberapa waktu yang lalu ya, itu orang-orang yang demo sebetulnya harian apa borongan sih ya? Kok kadang ada dan kadang tidak. Demo dianggap harian atau borongan. Dan mode tempur anak-anak abah tidak hanya terjadi di jalanan ya teman-teman ya. Maksudnya mereka tidak hanya mulai memanaskan mesin di jalan, tetapi juga mulai memasang mode tempur di dunia maya juga ya. Jadi anak-anak abah ini kini mulai ramai lagi ya di dunia maya itu, menyuarakan pelantikan abah ya. Oktober mendatang ya. Intinya adalah abah tetap harus jadi presiden lah, walaupun KPU memutuskan yang menang itu adalah paslon 02, dan juga sudah mulai senggol-senggol para pendukung paslon 02. Ya, seperti itulah memang kelakuan anak-anak abah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pertanyaannya, nanya aja Pak Anies. apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Jujurlah. Terus Jujurlah. menurut Pak Anies, pemilu ini curang? Jawabnya tidak. Oh, tidak Terus juga. bagaimana dengan pendukungnya Pak Anies? Apakah
tidak jadi masuk surga kan? Tidak. Oh, oke lah Panis. Ya, sehat-sehat ya. Ya, ini mudah-mudahan ditonton oleh anak-anak Abah ya. Jadi para pendukung Abah tidak akan masuk surga. Karena Abah juga mengakui bahwa pemilu kemarin tidak terjadi kecurangan ya. Ayah wae netizen ini teman-teman ya. Bisa memotong-motong video menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Raffi Ahmad ngangkat anak namanya Lili. Orang-orang pada iri karena diangkat oleh Raffi Ahmad yang penuh dengan materi. Tapi kami ngangkat ayah, abah Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan. Kami tidak iri dengan Lili yang diangkat anak oleh Raffi. Karena kalau Raffi menjaminkan dunia dan materi, sedangkan abah Anies menjaminkan surgawi. Jadi buat apa iri? Kami sudah bangga menjadi anak-anak abah. Ya teman-teman, ini sebetulnya sindiran teman-teman ya. Karena saudara kita yang satu ini, netizen yang satu ini sebetulnya adalah pendukung paslon 02 ya. Jadi jangan dianggap dia adalah pendukung paslon 01 atau anak-anak Abah dengan mengatakan demikian ini. Karena sebetulnya kayaknya ini sebuah sindiran gitu. Oke, lanjut. Dan materi, sedangkan abah Anies menjaminkan surgawi. Ayah, abah, Imam Mahdi, banyak betul gelarnya. Kemarin Yohanes. Hebat juga Anies ini ya. Terus surga terjamin. Artinya kalau saya pikir-pikir itu Anies ini ada koneksi dengan malaikat Ridwan. Penjaga surga. Yakin saya kalau Astagfirullahaladzim. Ayah, abah, Yohanes, Imam Mahdi. Loh, menyesal pula nggak pilih Anies kemarin. Kalau nggak terjamin kan surga kita. Iyalah. Ini ya, kalau gua lihat ada orang-orang kayak gini nih ya. Ini pemikiran gua aja. Orang bangsat tobat. Orang bangsat nih. Orang bangsat kayak gua nih bertobat. Tapi salah pilih ulama gitu kan. Udah. Halunya tuh udah mikirnya tuh kan, orang kan kalau bangsat bertobat tuh dia mikirnya surga aja. Iya. Aja. Gitu. Memang boleh mikir surga, cuman ya logika lah. Logika aja. Ya. Kita belajar ulama tuh satu, nanti ini semua mau ditarik semua sama si Anies, yang ayah, abah, Imam Mahdi, Yohanes apalah namanya itu. Kalau 03 itu ya kayaknya ya sekedar emosi itu. Cuman kalau 01 ini kok halunya tinggi ya. Ditambah lagi di belakangnya PKS. Aduh. PKS. Ya teman-teman, itu adalah komentar netizen barusan ya, yang mengatakan bahwa rata-rata para anak-anak Abah itu adalah orang-orang yang bangsat ya. Awalnya itu adalah bangsat, maksudnya adalah orang-orang yang anggaplah tidak beriman begitu ya. Kemudian taubat. Cuma gurunya salah, salah milih guru, salah ulama ya. Tapi yang dia maksud adalah netizen yang di stage itu ya. Padahal sebetulnya dia adalah, mungkin dia hanya menyindir para pendukung Abah begitu, karena sebetulnya dia adalah pendukung paslon 02. Oke, lanjut. Ngangkat anak namanya Lili. Orang-orang pada iri karena diangkat oleh Raffi Ahmad yang penuh dengan materi. Tapi kami ngangkat ayah, abah Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan. Kami tidak iri dengan Lili yang diangkat anak oleh Raffi. Karena kalau Raffi menjaminkan dunia dan materi, sedangkan abah Anies menjaminkan surgawi. Jadi buat apa iri? Kami sudah bangga menjadi anak-anak abah. Bang, gue pikir tadi pantun bang. Si Rafli ngangkat anak namanya Lili. Cakep. Asem. Iya bang, silahkan Iya. boleh.
berbeda pandangan itu boleh, tapi saya kasih tahu ke abang bahwa Anies Baswedan itu bukan pemegang kunci surga. Dia nggak punya gemboknya, nggak punya kuncinya. Gitu loh. Tidak ada yang kita agungkan dari manusia ini. Itu. Apalagi dia bisa menjamin kita ke surga, Bang. Istighfar, Bang, istighfar. Si Raffi mempunyai anak namanya Lili. Cakep. Apalagi ya? Nggak tahu. Guys, gimana guys? Ya, teman-teman netizen yang ini juga menyangka ya bahwa si pembaca pantun tadi dipikirnya itu benar-benar anak abah, padahal bukan. Kenapa saya tahu bahwa dia bukan bukan anak abah? Karena saya sering menggunakan video dia sebagai materi di channel ini ya teman-teman ya. Dia sebetulnya adalah pendukung paslon 02, dia pendukung Prabowo Gibran ya. Kemungkinan dia membaca puisi ini atau syair atau pantun ini tujuannya adalah menyindir sebetulnya, tetapi karena ya dari awal sampai akhir, dari opening sampai closing tidak ada embel-embelnya lain-lain, sehingga banyak yang tidak mengerti bahwa sebetulnya ini adalah sebuah sindiran. Oke lah, menarik, lanjut. Jujur saya pendukung 02 nyesel sudah memilih. Ini bukan tentang menang dan kalah. 01 memperjuangkan keadilan. 01 saya setuju. Alhamdulillah. Akhirnya mendapat pencerahan ya. Alhamdulillah. 02. Ya, alhamdulillah. Nih, dari Masjidil Haram. Seperti ini, maka Ayo. saya jawab. Ayo sampaikan. Yang jujur dari pendukung 02. Akhirnya menyadari bahwa pendukung 01 itu bukan mengejar menang atau kalah, tapi mencari keadilan. Ya, apa salah kalau 01 mencari keadilan ke MK? Iya. Itu kan udah benar, ya sudah sesuai dengan konstitusi. Ya, udahlah pokoknya yang lalu juga berbau. Pokoknya abad top dah, nggak ada duanya. Goreng-goreng, kalian bilang 01 tidak mau menerima kekalahan. Hei, nih contoh nih, ini sudah mendapat pencerahan yang komentar ini. Iya, oke. Ini adalah salah satu pendukung Abah ya. Namanya Iva Villa, nama akunnya. Ini salah satu yang sangat militan. Baru kali ini saya mendengar dia tidak mengatakan, iya saya membaca komentar ini, saya menyetic komentar orang ini dari Masjidil Haram ya, dari Makkah Al-Mukarramah, dari Masjid Nabawi ya. Baru kali ini dia tidak menyebut seperti itu. Oke. Tapi saya juga meragukan ya komentar yang ada di badan videonya ini. Jangan-jangan ini temannya sendiri atau dia punya 2 akun. dia komentar kemudian dia stitch sendiri. Terserahlah. Lanjut. Menurut gua kalau misalnya Anies itu nggak terpilih, yang rugi itu bukan Anies, yang rugi itu menurut gua masyarakat. Astagfirullah. Ya teman-teman ya, kita dengar bareng-bareng, ketika Anies itu tidak terpilih, yang rugi bukan Anies, yang rugi adalah masyarakat. Iya, mungkin yang rugi masyarakat, tetapi yang menanggung hutang ya kan, hutang dana kampanye, ya tetap Pak Anies lah Pak. Masa rakyat harus menanggung utangnya? Oke lah, lanjut. Kalau misalnya Anies itu nggak terpilih, yang rugi itu bukan Anies, yang rugi itu menurut gua masyarakat. Halo bro. Masyarakat mana bro? Pokoknya manuk jalak uren kakan mangan kroto lah ngomong. Masyarakat mana? Lah mau ngomong kaya manuk jalak uren kakan mangan kroto. Dong warawe. Mangan sego ben gak ngono kuwi. Ya. Netizen barusan mengomentari sambil makan ya. Oke lah, jalak suren katanya. Lanjut. Misalnya Anies itu nggak terpilih, yang rugi itu bukan Anies, yang rugi itu menurut gua masyarakat. Apa? Masyarakat yang rugi. Sorry ya. Kalau Anies nggak jadi presiden, sedikit pun rakyat di tempat saya itu nggak ada rugi, malah bersyukur. Tetangga kalau Anies nggak jadi presiden tuh mau selamatan, mau foya-foya. Kok bisa kalau Anies nggak jadi presiden rakyat yang rugi? Rakyat sedikit pun nggak ada rugi, gitu loh. Kalau Prabowo nggak jadi presiden rakyat rugi.
Karena 96 juta itu Indonesia udah milih Prabowo. Yang rugi ya orangmu tuh 40 juta itu udah bawa aja pergi sana. Bikin negara sendiri sana. Yang jelas yang rugi adalah yang membiayai kampanye ya. Jadi yang mengeluarkan uang yang banyak itu untuk kampanyenya Abah, itulah yang rugi karena modalnya nggak balik. Oke, lanjut. Tapi kan itu quick count belum real. Ya nggak apa-apa. Kalau tidak percaya dengan sampel, Tuh anak Abah, dengerin tuh junjungan kalian ngomong apa. Jejak digital itu nggak bohong. Ya sangat lucu ya teman-teman ya. Jadi itu ada komentarnya Abah, sudah lama banget itu ya, yang menganggap bahwa ya kita harus percayalah dengan hasil pemilu ya. Bahkan bukan hanya pemilunya, sejak quick count kita harus percaya. Tapi faktanya apa sekarang yang diperlihatkan oleh Abah gitu ya? Justru sebaliknya, tapi tidak masalah lah. Katanya kan tidak mencari kemenangan, tetapi mencari keadilan. Ya oke, itu adalah hak konstitusi setiap warga negara. Oke, lanjut. Hai pendukung Abah, kau jangan sok-sokan bersilah jadi manusia. Gak ada manusia yang bersih di dunia ini. Kau hanya sok-sokan karena junjunganmu kalah. Kau sosok baik, suci, ya. Giliran dikasih paha kamu mau. Ya, saya sangat setuju sekali dengan komentar netizen barusan ya, bahwa tidak ada manusia suci ya. Manusia sempurna itu, suci itu hanya Nabi Muhammad, itu berdasarkan ajaran Islam ya. Dan saya nggak tahu ajaran-ajaran yang lain bagaimana. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Aksi 164 Istighosah Kubro depan Mahkamah Konstitusi memohon keadilan bagi negeri. Selasa 16 April 2024. Cie yang baru lebaran langsung dikasih job. Selamat ya untuk anak-anak Abah dan anak-anak Bapak Genjer. Selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga rasa lelah, rasa capek karena kepanasan, karena berdesak-desakan membawakan hasil. Amin. Dan semoga bukan hanya ikhlas, bukan hanya ridho ya, tapi hasilnya juga ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya. Kasihan anak dan istri menunggu di rumah. Iya betul, masa cuma dikasih nasi bungkus dan sebatang lontong ya. Kasihan anak dan istri yang menunggu di rumah. Beres lebaran anak Abah kerja lagi. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Wow, ada pendukungnya Pak Anies Baswedan yang komen di postingan aku. Aku ada satu pertanyaan nih untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Di DKI Jakarta, siapa yang menggunakan politik identitas? Siapa ya? Abah. Dan saat ini, siapa pula yang ingin memecah belah negara kita dengan narasi-narasi merdeka sana, merdeka sini. Misalnya Papua merdeka, Aceh merdeka, Sumatera merdeka, Maluku merdeka. Siapa yang membuat narasi itu? Dan apakah narasi tersebut bisa dimasukkan dengan politik identitas juga? Netizen, silahkan komen. Ya, netizen silahkan komen ya. Silahkan jawab pertanyaan mbak-mbak cantik dari Blitar ini ya, yang menganggap itu politik identitas silakan komen, dan yang menganggap itu bukan politik identitas juga silakan komen ya. Bebas kok, nggak ada larangan berbeda pendapat. Oke, lanjut. Astagfirullah, alhamdulillah anak Abah pada cerdas seperti pemimpinnya. Warna-warni tapi isinya sama, angin doang. Lanjut.
Angin yang bergerak ke sana dan kemari, wahai angin yang tidak punya KTP. Gua tuh selalu di-tag ya, hanya melihat video-video editan nggak bermutu seperti ini. Kalian tuh kenapa sih masih sibuk apa ya, ngejatuhin Pak Anies, ngebully Pak Anies, ngedit-ngedit video Pak Anies, termasuk video-video saya. Buat apa? Katanya udah menang 58%. Ya sudah. Nikmati kemenangan kalian. Jangan sibuk terus ngurusin Pak Anies ya, ngejelekin Pak Anies, ngebully Pak Anies ya. Tahu nih Pak Anies lo nggak pernah ngejelekin kalian, nggak pernah bicara yang jelek-jelek ya. Udahlah, ini apalagi suasana Syawal ya, saling memaafkan ya. Kalau udah merasa menang ya disyukuri ya, jangan jumawa, jangan menjelek-jelekkan paslon yang lain gitu loh. Hidup tuh enak, damai, peace, damai ya. Ya betul, hidup itu damai ya, itu enak ya. Cuma kok yang disampaikan mbak barusan ini ya, pendukungnya Abah ini kok bertolak belakang ya dengan fakta yang terjadi ya. Katanya tadi mengatakan Abah tidak pernah menjelek-jelekan paslon lain, padahal pernah kan begitu ya. Bahkan itu di sebuah acara resmi ya, debat capres gitu loh, Prabowo diberi nilai 11 dari 100. Itu bukan menjelek-jelekan, itu bukan menyerang ya. Nggak ngerti lah, mungkin itu tidak dianggap sebagai sebuah serangan, tidak dianggap sebagai sebuah hinaan ya oleh para pendukungnya, karena memang Abah itu sudah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini di mata mereka, yang mungkin seperti itulah ya. Oke, lanjut. Tukimin, cerdas sedikit lo dalam berpikir, dalam berargumen, dalam mengetik sesuatu. Kecelakaan yang di Japek 58 km itu jangan lu sangkut pautkan. Nah, jangan seenaknya aja lu tukimin. Kadang kalau gua bahas masalah yang di Sumbar, musibah banjir longsor, berapa puluh orang yang meninggal, berapa puluh orang yang nggak ketemu. Bagaimana tuh yang memenangkan Anies Rashid Baswedan? Nah, jadi jangan mengadu domba lu sama umat muslim itu tukimin. Semoga berstatement kayak gitu. Semua musibah udah ada Allah yang merencanakan, bukannya manusia. Tukimin, waras. Tukimin terus. Padahal nama akunnya mhuda917 ya, tapi dipanggil Tukimin oleh Mas Tio ini. Ya teman-teman ya, saya juga tidak habis pikir ya, kenapa sering sekali ada framingan atau narasi-narasi yang sebetulnya itu sangat, selain menyesatkan itu apa ya, membuat hati itu terenyuh begitu ya. Kasihan para korban begitu. Padahal ini kan kecelakaan, kok disangkut pautkan dengan pilihan politik. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Sering sekali sudah terjadi seperti itu ya. Di framing oleh kemungkinan sih anak-anak Abah ya. Ya saya mohon maaf jika itu salah. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah komentar netizen ya terkait Ibu Tarwiyah yang sudah lama tidak nongol begitu ya. Ini ada netizen yang kangen gitu. Ini dia. Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ibu Tarwiyah. Woi. Woi. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Lebarannya gimana? Lancar? Lancar. Kemana Ibu lama tak kelihatan Bu? Bilang ditelan bumi Ibu ini. Ya Bu, kemana? Lebaran kayak Ibu ini, ya kan? Mudah-mudahan ya Ibu Tarwiyah sehat selalu. Amin. Ya kan, cepet tobat, cepet sadar. Ya kan, udah dulu Bu ya, stop dulu main demo-demonya ya. Bentar lagi dilantik kok Pak Prabowo. Udah dulu juga ya buat yang Blaono main anak-anak presidennya. Semoga Bu. Ya teman-teman, ini adalah netizen yang kangen dengan Ibu Tarwiyah ya, mungkin juga kangen dengan suaranya, juga kangen dengan apa namanya ya, narasi-narasi demonya, orasi-orasinya begitu ya. Dan mudah-mudahan Ibu Tarwiyah dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ya, itu tadi teman-teman sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan
Tadi di bagian awal kita lihat bersama video Abah yang diparodikan oleh netizen ya tentang kecurangan pemilu, yang hasilnya justru ternyata Abah itu mengakui bahwa Pilpres kemarin itu tidak terjadi kecurangan dan mengakui bahwa para pengikutnya, para pendukungnya tidak akan masuk surga. Kemudian ada pendukung Abah atau An Abah ya dari ranah Minang yang sangat militan ya, sangat aktif. Pokoknya kalau urusan puji memuji Abah, dialah juaranya. Siapa lagi kalau bukan Iva Villa. Tadi dia mengomentari orang-orang yang banyak mengedit foto dan video Abah ya, dan dirinya juga. Ya, memang di TikTok banyak sekali orang-orang yang mengedit foto dan video mereka berdua ya teman-teman ya. Gak ngerti kenapa. Juga tadi ada netizen yang membandingkan Raffi Ahmad yang mengangkat seorang sebagai anak angkat ya, dan dibandingkan dengan anak-anak Abah yang mengangkat Anies Baswedan sebagai Abah ya, Abah angkat yang tujuannya adalah akhirat, yaitu surgawi. Dan yang netizen yang menyampaikan ini sepertinya dia hanya sedang bergurau teman-temannya, menyindir paslon 01. Karena dari beberapa video sebelumnya ya, dia selalu ibaratnya yang mendukung paslon 02 lah, Prabowo Gibran gitu. Karena tidak sedikit video dari dia yang sering kami jadikan materi dalam konten-konten ini. Jadi dia bukan pendukung Abah, dia bukan anak Abah. Itu sih menurut saya ya. Sebetulnya netizen yang membandingkan tersebut bukanlah anak-anak Abah ya teman-teman ya, saya ulangi lagi. Dia sebetulnya pendukung paslon 02, jadi sebetulnya dia sedang menyindir kayaknya. Tetapi banyak dikomentari oleh netizen paslon 02 tadi ya, dua netizen ya yang mengomentarinya. Seolah yang membuat video tadi adalah pendukung Abah, padahal sebetulnya bukan. Ya tapi tidak masalah lah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.